Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Selamat bulan Desember dan semoga dilancarkan segala sesuatunya. Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran Manga One Piece chapter 1069 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Words Gen Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita juga nanti akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Flashback sebentar ya, isi di chapter lalu yang dimana Vegapunk memaparkan mimpinya di hadapan kelompok Luffy dengan membagikan energi gratis ke seluruh dunia. Itu pun diikuti dengan kejadian yang cukup mengagetkan. Vegapunk Atlas hancur di tangan Rob Lucci dan dilihat langsung oleh Luffy. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Namun sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1069 kita kali ini masih belum mendapatkan judul resmi. Kita mungkin akan mendapatkannya di update lanjutan spoiler pada besok pagi. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni masih melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya yang dimana terlihat Luffy dan juga Rob Lucci saling bertatapan muka. Luffy akhirnya mengeluarkan teknik Gear 5-nya lagi dan kali ini dia benar-benar marah melihat Vegapunk Atlas telah dihancurkan oleh Rob Lucci. Nah, sementara itu Rob Lucci tidak tinggal diam saja. Dia juga mengeluarkan form terbaiknya dan kita bisa melihat bagaimana Zoan Jaguarnya akhirnya mencapai titik awakening. Wujud awakening dari Lucy adalah kucing besar, di mana ini adalah campuran antara Monster Point Chopper dan juga buah iblis milik Husu. Pertarungan dari mereka berdua terlihat seperti Tom and Jerry. Ada berbagai hal yang menarik dan juga lucu di pertarungan ini. Dan seperti yang kita prediksi semua bahwa Rob Lucci tidak ada apa-apanya lagi berhadapan dengan Luffy bahkan dengan teknik Zoan Awakening kucing big size darinya. Nah, sementara itu kita beralih ke markas besar dari Angkatan Laut. Akainu menghentikan Kizaru yang ingin pergi ke Pulau Egghead. Di akhir chapter pun Luffy mengalahkan Rob Lucci dan Lucy pun langsung KO. Meskipun sudah mengalami kekalahan dan KO, Lucy pulih sebelum chapter berakhir karena awakeningnya. Kita pun melihatnya lagi di akhir chapter. Dan bocoran terakhir mengatakan ada sedikit pengetahuan tentang sesuatu yang disukai orang. Nah, begitu banyak hal yang terungkap di chapter kali ini ya, dan sangat menarik. Jadi kali ini Tamagon akan sedikit membahas hal-hal yang unik yang kita dapatkan pada bocoran kita kali ini. Dimulai dari pertarungan antara Luffy dan juga Lucy. Kita semua memang benar-benar sudah bisa menebak apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang menyakiti orang yang memberi makan Luffy. Sang agen khusus pemerintahan dunia yaitu Rob Lucci yang sangat berwibawa dan juga selalu dingin di setiap kemunculannya. Dijadikan mainan samsak oleh Luffy, bahkan kucing dapur ini masuk ke dalam mode awakening. Begitu super powernya kita melihat Gear 5 Luffy. Bahkan sekelas Admiral pun mungkin masih belum bisa untuk menyaingi kemampuan ini. Namun Rob Lucci tentunya belum berakhir. Buah iblis tipe Zoan adalah buah iblis yang punya kemampuan fisik yang luar biasa jika hal tersebut sudah mencapai awakening. Tampaknya Rob Lucci akan sedikit menarik diri dulu karena sudah mendapatkan kejutan dari Luffy selama 2 tahun mereka tidak bertemu. Mereka pasti akan melaporkan kejadian ini ke atasan mereka dan yaps, dalam chapter kita kali ini Kizaru tampak segera mempersiapkan diri menuju Pulau Egghead namun ditahan oleh Akainu. Tepat seperti apa yang Tamagon prediksikan kemarin ya, CP0 hanyalah ancaman awal bagi Luffy dan kawan-kawannya di Egghead. Akan ada ombak besar yang datang lagi dan akan menyerbu pulau ini karena Vegapunk dan juga Bonnie dalam target, dan benar saja satu orang Admiral sudah terpancing ingin ke pulau ini. Apakah prediksi Tamagon yang lainnya juga akan menjadi kenyataan bahwa Kuma sudah mencapai Pulau Egghead dan mengirim Vegapunk dan juga Bonnie ke suatu tempat menggunakan buah iblis teleportasinya? Apakah memang Kuma akan benar-benar berjanji untuk menjaga anaknya yaitu Bonnie yang sekarang berada dalam bahaya besar dan berkorban sekali lagi untuk menyelamatkan mereka semua? Di akhir chapter dikatakan bahwa ada sedikit pengetahuan tentang sesuatu yang disukai semua orang. Bisa jadi hal ini merujuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan buah iblis.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red. One Piece Film Red telah menjadi film One Piece pertama yang dirilis lebih dari 100 negara. Dari beberapa negara tersebut, sebagian besar sangat antusias terhadap perilisan One Piece Film Red ini. Ini merupakan rekor yang benar-benar luar biasa bagi film One Piece. Nah, berikut ini adalah informasi resmi mengenai perilisan global di berbagai negara tentang schedule penayangan film Red. One Piece Film Red telah menembus lebih dari 800 miliar yen di box office Jepang. Meskipun ini termasuk penayangan berulang, film ini telah menjual tiket sebanyak 1/10 dari seluruh penduduk Jepang. Film ini benar-benar mempunyai banyak sekali peminat ya, dan juga rekor yang banyak sekali terpecahkan. Mudah-mudahan saja dengan munculnya hal yang positif seperti ini, kedepannya akan ada film lain dari One Piece yang akan dirilis mungkin setiap tahun. Rumor yang menyebut bahwa film Black dan juga film God Valley kemungkinan bisa jadi akan menjadi kenyataan. Jadi siapa yang setuju nih perilisan film ini akan ada di tahun depan? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, ada kabar menarik lagi pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Di minggu ini, Oda lagi-lagi terlibat secara besar-besaran dengan One Piece live action. Beliau meninjau dan mengoreksi semua skrip secara manual dan memeriksa seluruh proses secara konsisten selama berbulan-bulan. Setiap penyimpangan dari bahan sumber juga perlu disetujui oleh Eiichiro Oda untuk dipertimbangkan. Yups, jadi pengerjaan produksi live action ini sangat dijaga ketat oleh sang mangaka langsung agar tidak terjadi misinformasi dan live action ini benar-benar bisa tersaji dengan baik di halayak umum. Ini juga beberapa proses casting yang secara langsung Eiichiro Oda memilih orang-orang tersebut sebagai pemerannya. Kita kembali mendapatkan aktor yang memerankan karakter One Piece live action, dan informasi terbaru yang kita dapatkan yakni aktor Nanhala Morgankutu telah terkonfirmasi bahwa dia akan berperan sebagai Lauki Rogue dalam One Piece live action. Info terupdate lagi adalah Oda akan diwawancarai di Jeddah Book Fair 2022 di Arab Saudi bersama dengan Muhammad Al-Nami pada 16 Desember. Nah, rumornya di sana Eiichiro Oda akan membeberkan beberapa hal yang rahasia kepada halayak umum. Jadi kita masih belum tahu apa hal yang dimaksud tersebut ya. Kita tunggu saja bagaimanakah wawancara tersebut akan berlangsung. Berikut ini adalah total penjualan manga sepanjang tahun 2022 di Jepang setelah terbitnya volume pertama di bulan Januari. Terlihat tampak One Piece masih kokoh berada di puncak, diikuti dengan Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Spy X Family, dan juga Boku no Hero Academia. Saat menghitung total penjualan volume pada tahun tersebut, kita juga patut memperhitungkan penjualan simpanan dari volume lama yang terjual pada tahun tersebut untuk serinya. One Piece sendiri berada di urutan keempat secara total. Penjualan volume manga di Jepang meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2022 dibanding tahun lalu. Apa kalian tahu hal unik lainnya? Yakni Eiichiro Oda memberikan Byakuya Black Panther tanggal lahir pada tanggal 29 November. Yups, karena aktor Chadwick Boseman, yang dimana beliau memerankan karakter Black Panther Marvel, lahir pada tanggal yang sama juga. Film Black Panther sendiri dirilis pada Februari 2018, sedangkan Byakuya Birthday diterbitkan pada September 2018. Sebenarnya ada hal yang unik lebih banyak dari ini. Banyak fans tidak menyangka fakta bahwa umur, ulang tahun, tinggi badan, golongan darah, bounty karakter mengandung informasi yang tersembunyi. Mari kita ambil contoh. Hushu, bounty-nya adalah 546 juta berry. Kita coba lihat pada chapter 546. Itu adalah Jinbei. Yups, Jinbei diketahui adalah musuh dari Hushu di Onigashima. Jadi ada banyak permainan angka yang sudah dilakukan oleh Eiichiro Oda ini. Tamagon beri contoh satu lagi. Tahukah kalian bahwa Karibo berulang tahun pada 4 Juli? Nah, untuk apa tanggal 4 Juli dikenal? Yups, itu adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaannya ada pada tanggal 4 Juli 1776 oleh para founding father dan lahirlah Amerika. Nah, apakah Karibo adalah karakter yang terkait dengan Im Sama? Secara Amerika identik dengan Illuminati bukan? Dan terlihat jelas bahwa Illuminati adalah logo mata. Yups, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1069 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik terkait One Piece minggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan Tamagon ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.